Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, seseorang melihat ke arah 20 murid teratas penegak hukum gerbang dalam dan berkata, "Ayo kita pergi bersama dan bunuh Tan Yun." Setelah orang ini berkata, dia memegang pedang, memimpin para murid penegak hukum menaiki arena naga nomor 1, dan cahaya pedang sepanjang 50 meter melesat menebas ke arah Tan Yun. 19 murid penegak hukum di alam jiwa janin tingkat sempurna memegang senjata, menghilang dari tempat mereka dan muncul di arena naga. Mereka bersiap untuk membunuh Tan Yun. Gabungan serangan cahaya pedang menjadi satu dan melesat mengarah ke Tan Yun. "Siapapun yang menginginkan nyawaku akan aku bunuh terlebih dahulu," kata Tan Yun dengan keras. Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, melesat seperti kilat menghindari cahaya pedang. Saat melakukan langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun juga memegang pedang di tangan kanannya, lalu mengayunkan pedang secara horizontal. Setiap ayunan pedang membuat darah musuh berceceran. Pada saat yang sama, Tan Yun juga melesatkan tinju tangan kirinya, menyebabkan dada seorang murid penegak hukum hancur dan mati seketika. Setelah 3 napas, hanya tersisa 1 murid penegak hukum yang belum mati. Murid itu ingin melarikan diri dan turun dari arena naga dengan panik. "Apakah kamu ingin melarikan diri? Serahkan hidupmu padaku." Niat membunuh di mata Tan Yun semakin kuat. Tepat saat kaki murid itu mencapai tepi arena naga, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan murid itu. Tan Yun memutar kakinya dan menendang dada murid itu sampai hancur. Setelah itu, Tan Yun menendang mayat para murid penegak hukum satu persatu. Pada saat ini, arena naga dipenuhi dengan genangan darah. Darah mengalir seperti air di sungai. Tan Yun yang berlumuran darah seperti seorang pembunuh tak kenal ampun, berdiri di tepi arena naga dengan niat membunuh yang sangat kuat dan berkata dengan keras, "Masih ada 57 orang yang tersisa untuk menantang diriku. Cepat kalian kemarilah, aku menunggu kalian. Jika kalian tidak naik ke arena naga, kalian adalah sekelompok orang pecundang." Setelah itu cincin Keangkun Tan Yun menyala. Pedang terbang dengan atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian keluar dari cincin Keangkun dan tergantung mengelilingi arena naga. Pada saat bersamaan, jiwa janin Hongmeng di kolam spiritual Tan Yun mengeluarkan cahaya Hongmeng. Cahaya itu berubah menjadi 11 helai dan masing-masing memasuki pedang Tan Yun yang sudah tersebar di arena naga. 11 pedang terbang tiba-tiba dengan cepat berputar, membentuk tirai cahaya Hongmeng yang panjangnya 300 meter. Kemudian berubah menjadi formasi pedang ilahi Hongmeng. "Aku masih hidup sampai saat ini. Kalian para murid yang ingin membunuhku, cepat kemarilah sebelum masing-masing kepala divisi kalian menjadi marah karena kalian gagal membunuhku." Setelah mengatakan kalimat provokatif, Tan Yun mundur selangkah dan masuk ke dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Setelah itu Tan Yun membuka sedikit celah formasi pedang. Di celah, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar. "Jika tidak ada yang naik ke arena naga dalam 10 napas, aku anggap diriku menang." Para murid yang menyaksikan 20 murid teratas penegak hukum, semuanya yang terbunuh. Mereka menjadi ketakutan. "Sialan, aku tidak percaya ini. Ternyata Tan Yun murid tukang di alam jiwa janin tingkat 9 bisa sekuat ini." Sekarang Tan Yun juga membentuk formasi pedang yang sangat misterius. Melihat formasi pedang yang Tan Yun gunakan, sepertinya itu bukan hal yang baik. Pada saat ini, seorang murid laki-laki peringkat keempat dari divisi jiwa binatang, yaitu Ding Fu, dengan keras berkata, "Diam semuanya." Setelah semua orang terdiam, Ding Fu melirik murid divisi 5 jiwa dan divisi jiwa suci, lalu mencibir, "Kalian sekelompok pengecut." Setelah itu Ding Fu melihat ke arah 30 murid teratas divisi jiwa binatang dan berkata dengan suara yang dalam,
Siapapun yang ingin membunuh Tan Yun, ayo pergi bersama. Ding Fu melesat ke dalam formasi pedang Ilahi Hong Meng tanpa ragu-ragu. Segera ada 17 murid teratas divisi jiwa binatang yang bergegas masuk ke dalam formasi pedang Ilahi Hong Meng. Pada saat ini, murid kuat dari divisi 5 jiwa dan divisi jiwa suci tidak bergerak. Mereka tidak tahu seberapa kuat Tan Yun. Mereka lebih baik membiarkan murid divisi jiwa binatang terlebih dahulu melawan Tan Yun. Jika murid divisi jiwa binatang membunuh Tan Yun, mereka tidak perlu turun tangan. Menurut pendapat mereka, Tan Yun akan kalah saat ini. Alasan mengapa semua orang percaya bahwa Tan Yun akan kalah itu karena 18 murid itu berada di tempat 30 terkuat dari divisi jiwa binatang. Pada saat ini, para murid divisi pil menjadi sangat khawatir. Mereka takut Tan Yun akan dikepung dan dibunuh. Celah pada formasi pedang Ilahi Hong Meng tiba-tiba tertutup dan semua orang menatap formasi di arena naga. Mereka semua ingin melihat apa yang terjadi di dalam formasi. Namun tirai formasi menghalangi pandangan mereka. 18 murid dengan niat membunuh memegang pedang terbang dan mengepung Tan Yun yang berada di tengah arena naga. Tan Yun, kamu berpura-pura lemah sebelumnya. Sekarang kami akan membunuhmu. Kamu hanyalah murid tukang, tetapi kamu beraninya menghajar Wei Xiong putra kepala divisi kami. Tan Yun, kamu bajingan. Hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping. Ding Fu tersenyum dan berkata, ayo kita serang dan bunuh Tan Yun secara bersama-sama. Baik senior. Ketika 17 murid bersiap-siap ingin menyerang Tan Yun, mereka tiba-tiba terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku belum pernah mendengarnya bahwa ada formasi yang bisa membuat orang di alam jiwa janin terbang di langit tanpa pedang terbang? 18 murid itu melihat Tan Yun yang berlumuran darah tiba-tiba naik ke udara dengan sangat cepat. Ding Fu berkata dengan panik, ada keanehan dalam formasi ini. Kalian jangan meremehkan formasi pedang milik Tan Yun ini. Kalian semua ayo ikuti aku dan bunuh Tan Yun dengan cepat. Tan Yun menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, ini memang akan menjadi pertarungan yang cepat. Tapi sayang sekali, yang akan hidup di akhir bukanlah kalian. Tan Yun berteriak dengan dingin, iblis mulut angin. Tiba-tiba ada suara gemuruh yang keras terdengar dari langit. Di langit, kekuatan angin dalam sekejap berubah seperti iblis dan melesat ke arah 18 murid di bawah. Di dalam iblis mulut angin dengan ukuran 300 kaki, ada bilah angin besar yang sangat kuat, seolah-olah siap membunuh mangsanya. Ternyata hanya kekuatan angin. Tan Yun tidak sekuat yang aku pikirkan. Setelah Ding Fu mengatakan hal itu, tiba-tiba Ding Fu dan 17 murid lainnya merasa ngeri dan jelas merasakan bahwa iblis mulut angin itu sedang menargetkan mereka dengan daya hancur yang besar. Ding Fu segera berteriak dan berkata, 8 murid ikutlah denganku untuk menyerang Tan Yun. Sisanya akan menghadapi iblis mulut angin. Segera Ding Fu mengeluarkan 2 pedang terbang. Satunya diinjak untuk terbang dan satunya dipegang di tangannya. Ding Fu dengan cepat melesat ke arah langit dengan niat membunuh yang kuat. Tan Yun menatap 9 murid yang sedang melesat ke arah dirinya. Tan Yun tersenyum dengan dingin dan berkata, penjara guntur. Tiba-tiba di atas kepala Tan Yun, kekuatan guntur yang kuat keluar dari udara tipis, seperti naga guntur yang melayang di atas Tan Yun. Tan Yun tertawa dengan keras. Udara di sekitar menjadi bergetar hebat dan iblis mulut angin semakin dekat dengan 9 murid yang berada di bawah. 9 murid yang berada di bawah membangkitkan jiwa janin mereka, meningkatkan kekuatan mereka 10 kali lipat. Dan pedang terbang di tangan mereka mengeluarkan cahaya pedang yang menghantam iblis mulut angin. Ketika 9 cahaya pedang dan iblis mulut angin bertemu, 9 murid itu menjadi panik. Apa ini tidak mungkin? Bagaimana kekuatan anginmu menjadi lebih kuat setidaknya 5 kali? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam teriakan histeris 9 murid itu, iblis mulut angin telah mendekat dan menelan mereka. Jeritan 9 murid itu tiba-tiba menghilang. Tubuh mereka dicincang oleh bilah angin besar yang berada di dalam iblis mulut angin.
9 orang terbunuh dengan begitu mudah. Hal itu terjadi karena iblis mulut angin memang sangat kuat. Tetapi ada alasan lain, yaitu mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka dan meremehkan kekuatan iblis mulut angin. Mereka berpikir bahwa kekuatan iblis mulut angin hanya setengah dari kekuatan gabungan mereka. Karena itu mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka dan mati seketika. Hal yang sama berlaku untuk 9 murid yang menginjak pedang terbang dan melesat ke arah Tan Yun. Pergelangan tangan mereka berputar satu demi satu. Ratusan cahaya pedang yang kuat mengarah ke arah Tan Yun. "Penjara guntur," kata Tan Yun dengan keras. Tiba-tiba ribuan naga guntur meluncur dari atas kepala Tan Yun dengan niat membunuh yang kuat. Naga guntur itu bertabrakan dengan cahaya pedang. Cahaya pedang menghilang dari udara dan ratusan naga guntur yang tersisa tiba-tiba berubah menjadi 9 naga guntur dengan panjang 300 meter. 9 naga guntur yang sangat kuat dan besar menargetkan Ding Fu dan 8 murid lainnya. Sebelum naga guntur sampai, aura kuat telah membuat wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh Ding Fu dan 8 murid lainnya penuh dengan retakan. 9 naga guntur yang besar terlalu sulit untuk dihindari. Ding Fu dan 9 murid lainnya menggunakan jiwa janin binatang mereka. Kekuatan mereka meningkat 10 kali lipat. Masing-masing dari mereka menggunakan teknik terkuatnya. Tiba-tiba, cahaya pedang berwarna-warni dengan aura yang menakutkan menebas ke arah 9 naga guntur. Di mana cahaya pedang lewat, ruang di sekitarnya menjadi bergetar, seolah-olah cahaya pedang itu bisa menghancurkan apapun. Saat cahaya pedang berwarna-warni bertabrakan dengan 9 naga guntur, cahaya pedang tiba-tiba menghilang. 9 naga guntur berubah menjadi gumpalan listrik dan menghilang di langit setelah beberapa saat. "Tan Yun, apakah hanya ini kekuatanmu?" kata Ding Fu dengan semangat bertarung yang tinggi. "Senior Ding Fu, memang benar, kamu tukang rendahan. Cepat gunakan semua teknik yang kamu miliki. Kami akan melayanimu. Tukang rendahan, bersiaplah untuk mati." Tan Yun menghiraukan semua ejekan dari 9 murid itu. Tan Yun tersenyum dengan dingin, menatap ke bawah pada 9 murid dan berkata, "Lihat apa yang ada di bawah kalian. Tan Yun, tukang rendahan, apa kamu sudah ingin menyerah dan menggunakan beberapa trik? Apakah kamu ingin membodohi kami dengan cara itu?" kata Ding Fu sambil menatap Tan Yun. Di antara 9 murid, hanya 1 murid yang melihat ke bawah. Tiba-tiba tubuhnya merasa ngeri dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Murid itu berkata dengan terbata-bata, "Kalian semua, lihatlah ke arah bawah." Saat Ding Fu dan 7 murid lainnya menundukkan kepala, mereka tiba-tiba berteriak ketakutan, "Cepat lari, selamatkan diri kalian." Iblis mulut angin yang besar sedang menatap mereka. Setelah iblis mulut angin menelan dan mencincang murid yang berada di bawah, lalu iblis mulut angin dikendalikan oleh Tan Yun dan diam-diam muncul di bawah Ding Fu dan 8 murid lainnya. "Sekarang jika kalian ingin kabur, itu sudah terlambat." Sementara Tan Yun berbicara, iblis mulut angin tiba-tiba menelan Ding Fu dan 8 murid lainnya. Sesaat kemudian, 8 dari mereka telah mati. Hanya Ding Fu yang masih hidup. Saat Ding Fu sedang menahan kekuatan iblis mulut angin, tiba-tiba Tan Yun menghilangkan iblis mulut angin. Ding Fu berteriak kesakitan saat dirinya terpental dengan cepat ke arah bawah dan menabrak dasar arena naga. Tan Yun menghilang di udara dan muncul di samping Ding Fu dan segera menggunakan mata ilahi Hong Meng. Mata Tan Yun mengeluarkan cahaya merah dan menatap Ding Fu. Ding Fu yang tubuhnya terluka parah, jiwanya menjadi lemah saat ini dan terdiam setelah dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Aku akan membuka formasi pedang ilahi Hong Meng. Setelah itu kamu akan melarikan diri secepat mungkin. Kemudian beritahu orang-orang yang ingin membunuhku bahwa aku terluka parah. Apakah kamu mengerti?" "Aku mengerti," kata Ding Fu sambil mengangguk. "Baiklah, cepat lakukan dan teriaklah sekeras mungkin," kata Tan Yun. Tan Yun sangat kejam saat ini. Itu karena banyak orang yang ingin membunuh dirinya. Tan Yun tidak akan menunjukkan belas kasihan. Gimana teman-teman, ceritanya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya,
langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.